Jesus, I have a friend. His name is Jesus. Jesus, He's a rock that I lean on. He's my shelter from every storm. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Kita percaya bahwa kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya akan memberikan sedikit renungan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita, menjadi iman dalam kehidupan kita, dan kita tetap fokus terus untuk mengarahkan kehidupan kita kepada Kristus. Nah, pada pagi hari ini saya ambil di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman ini berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Ya mungkin ayat ini sering sekali Bapak Ibu dengar gitu ya, bahkan sudah direnungkan. Tapi menarik sekali bahwa
Pemazmur mengatakan firman atau perkataan Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kita tahu bahwa firman itu adalah sebuah perintah. Dan perintah itu adalah sebuah hukum. Ya, kalau kita bisa menganalisa atau kita berpikir, hukum, perintah itu sesuatu yang sifatnya mengekang, ya, sifatnya mengikat, ya, yang membuat kita menjadi tidak bebas, ya. Bahkan seakan-akan bisa membuat kita seperti terhukum. Tetapi pemazmur ini mengatakan bahwa firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi menjadi alat terang, alat bantu, ya, menjadi terang itu dan memberikan jalan, gitu ya. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu, karena pemazmur ini sangat mengerti bahwa setiap perintah, setiap firman dari Tuhan, ya, atau ajaran dari Tuhan itu ya, yang kita belajar juga dari Yesus Kristus, itu membuka kehidupan kita supaya kita terlepas dari dosa, tidak terikat lagi. Ya. Kalau kita beberapa minggu lalu kita memperingati kematian dan kebangkitan Kristus, itu yang menunjukkan bahwa inilah ajaranku. Ya. Kalau Kristus pernah berkata, Yesus pernah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan dia mengatakan itu. Ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu renungkan, ya, waktu setiap Natal itu menjadi peringatan bahwa Kristus itu menjadi manusia. Ya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Kristus itu menjelma menjadi manusia. Supaya apa? Supaya dia bisa diterima oleh Bapak Ibu. Supaya kita bisa belajar. Ya. Supaya dia memperlihatkan belas kasihannya. Ya. Penting sekali kita terus mengingat firman. Terus mengingat ajaran firman Tuhan. Saya tidak berkata ajaran firman Tuhan secara keseluruhan pada pagi hari ini. Tapi ketika kita melihat firman Tuhan itu setiap minggu, ya, di dalam ibadah umum, atau kita membaca firman Tuhan setiap hari dengan rutin, ya. Atau kita mungkin melihat renungan-renungan atau khotbah-khotbah, video khotbah, ya. Itulah menjadi satu penopang atau menjadi alat terang kita supaya kita menjadi bebas dari segala perbuatan dosa. Ya, jangan diartikan bebas itu kita seenak-enaknya, tidak, gitu ya. Tetapi bebas itu adalah supaya kita belajar, ya, seperti Kristus, mempunyai hati dan pikiran seperti Kristus. Ya. Kristus sudah rela menjadi manusia, sudah mau merendahkan dirinya supaya kita bisa belajar. Ya. Oleh sebab itu di dalam Matius pasal 5 ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Waduh. Jadi ketika kita sudah menerima seperti pemazmur itu, mengatakan bahwa firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, dan kita bisa meresapi, kita bisa mengerti, kita menjadi sehati sepikir seperti Kristus. Ya, ya, inilah yang Tuhan katakan, Yesus katakan juga, bahwa kamu adalah terang dunia. Bahkan hidup kita ini menerangi setiap kegelapan-kegelapan di dalam dunia. Ya. Memberikan inspirasi buat banyak orang, memberikan menjadi berkat untuk banyak orang, menjadi orang yang tidak tahu apa-apa, mungkin dalam kegelapan, dalam terikat dalam dosa. Hidup kita ini menerangi, memberikan jalan, memberikan inspirasi, memberikan pergerakan supaya sama-sama kita bebas dari dosa. Di dalam Yeremia pasal 15 ayat 16 dikatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah alam semesta. Ya. Yeremia sendiri menikmati dan dia menjadi suatu kegirangan. Kita harus bergirang kalau kita sudah dilepaskan. Ya. Bapak Ibu, peringatan Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus bukan hanya satu perayaan, tetapi itu satu peringatan buat kita supaya kita bisa hidup seperti Kristus. Bukan saja kita terharu, oh Tuhan begitu mengasihi kita, mau berkorban untuk kita. Kita mungkin merasa sedih, terhanyut dalam hati kita, oh Tuhan begitu baik. Tetapi jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita
berhenti kepada kekaguman, tetapi hidup kita juga diterangi oleh ajaran-ajaran Kristus, dan supaya hidup kita menjadi terang. Ya. Hidup kita diterangi oleh kasih Kristus, dan hidup kita dipakai juga untuk menerangi banyak orang. Ya. Sama seperti Kristus yang menjadi manusia, ya, datang ke dunia, rendah diri, rendah hati, dia mau mati. Supaya apa? Supaya hidup kita diterangi. Dan hidup kita juga, seperti Matius pasal 5 ayat 14, kita menjadi terang dunia. Ya. Bapak Ibu jangan lupa, jangan sampai kita berhenti kepada kekaguman akan kasih Kristus. Tapi jangan lupa juga hidup kita diterangi oleh firman, bahkan menerangi banyak orang dan memberkati banyak orang, supaya nama Kristus dan supaya orang-orang diselamatkan daripada dosa. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat kita terus diberkati oleh Tuhan, dan kita mau belajar firman Tuhan dan hidup kita menjadi terang. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tuhan, Engkau sudah menolong, bahkan Tuhan Kau memelihara kehidupan kami. Tuhan, berikan kami hati yang terus Tuhan, terus mengarah kepada Engkau Tuhan. Terus hati kami Tuhan yang mau terus belajar Tuhan, bahkan menjadi terang, menjadi berkat di mana saja kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami tidak mau berhenti Tuhan, hanya kagum akan kasih-Mu, tetapi kami mau menjadi kasih itu juga Tuhan. Kami mau jadi pengantar-pengantar kasih Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang menolong Tuhan dalam setiap kelemahan dalam kehidupan kami. Tuhan Engkau jamah, Roh Kudus mengurapi kehidupan kami. Firman-Mu menjadi Tuhan sumber kehidupan kami, menjadi terang Tuhan Yesus untuk hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Setiap pekerjaan Tuhan, pendidikan dari anak-anak-Mu, Tuhan Engkau yang menolong semua Tuhan. Engkau yang mengatur, membukakan jalan bagi kami semua. Bagi gereja-Mu, Bapak Ibu Gembala juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau yang memberkati bangsa Indonesia, dan bahkan kota Malang sekitarnya. Tuhan Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sambut hari ini Tuhan. Kami mau jalani Tuhan hari ini Tuhan bersama dengan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.